Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armansyah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tojo Una-Una. Berikut saya akan menampilkan tugas saya. Aksi nyata Forum Berbagi Aksi Nyata Modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan hadir hari ini. Hari ini adalah teman kita, calon guru penggerak Angkatan 9 atas nama Bapak Arman SPD untuk mensosialisasikan atau memaparkan sedikit tentang modul 1.4 yang bertema budaya positif. Untuk Bapak disilahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator. Saya persilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang saat ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 10 Ampana. Dengan hormat saya sebutkan namanya Ibu Haja Hunaya SPD. Yang saya hormati rekan-rekan guru yang sempat hadir pada kesempatan ini, telah sudi meluangkan waktunya dalam mengikuti sosialisasi terkait dengan budaya positif. Pertama-tama, selaku umat yang beragama, saya mengajak kepada kita semua untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana dengan segala limpahan rahmat, karunia-Nya serta hidayah-Nya lah, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam akan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya sampai pengikutnya yang beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pada kesempatan ini Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa sampai saya melakukan sosialisasi ini. Sosialisasi ini merupakan salah satu program kami di Guru Penggerak untuk menjadi salah satu tugas bahwa apa yang sudah kami dapatkan pada pembelajaran awal sejak mengikuti kegiatan pendidikan Guru Penggerak ini sampai dengan saat ini untuk kami sosialisasikan, kami bersaling berbagi dengan teman-teman semua. Olehnya pada kesempatan ini saya mengambil waktu Bapak dan Ibu untuk bersama-sama untuk mengikuti sosialisasi ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya berdiri. Jadi pada kesempatan ini yang akan saya sosialisasikan adalah terkait dengan budaya positif yang ada pada modul 1.4 materi Guru Penggerak. Ya, jadi tentunya budaya positif ini sudah kita ketahui bersama. Yang terkait dengan positif, sesuatu hal yang positif adalah hal-hal yang baik. Nah, budaya itu adalah salah satu ciri khas yang ada di setiap daerah atau di lingkungan sekolah kita. Nah, budaya positif ini tentunya perlakuan-perlakuan yang baik. Untuk itu sebelum saya masuk pada inti materi kita, saya ingin berbagi dengan teman-teman. Apakah ada teman-teman yang memahami tentang apa sebenarnya budaya positif? Atau ada yang tertuang di pemikiran Bapak dan Ibu seperti apa budaya positif itu? Maka ada satu orang saja. Budaya positif seperti apa? Saya berikan contoh di sini. Budaya positif adalah hal-hal yang baik yang kita lakukan. Contoh di kelas itu, anak itu hadir tepat waktu. Itu merupakan salah satu budaya positif, hal yang baik.
kira-kira selain anak itu masuk atau hadir tepat waktu itu, kira-kira apa yang lain yang sudah pernah Bapak dan Ibu lakukan di sini? Kira-kira Ibu yang selain dengan masuknya siswa itu tepat waktu, apa kira-kira salah satunya? Iya, oke. Terima kasih. Bersikap perilaku yang baik. Nah, perilaku yang baik ini kalau kita kembangkan, salah satu contohnya adalah menghargai teman. Nah, menghargai teman ini artinya tidak mengejek teman, menghormati antara satu dengan lain. Bagaimana kondisi antar sesama anak itu bisa saling menghargai. Itulah yang dikatakan dengan budaya positif. Oke, saya lanjutkan. Ya, di sini ada definisi dari budaya positif. Kita lihat bersama. Budaya positif adalah merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita melihat tentunya hal-hal yang di sini sudah ada kita lakukan, tapi kita belum menyadari bahwa inilah budaya positif yang sudah pernah kita lakukan tanpa kita sadari. Nah, di sini ada nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Seperti apa tindakan-tindakan kita yang berpihak pada murid itu? Nah, saya teringat kemarin itu pada pembelajaran modul 1 ini, modul 1.1 itu ada pembelajaran terkait Ki Hajar Dewantara. Nah, di pembelajaran itu kita harus melakukan pembelajaran di kelas itu yang berpihak pada murid. Artinya kita sebagai guru itu tidak menjadi penentu. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita pada anak. Jadi yang kita lakukan itu bagaimana kita menggali kemampuan anak agar anak itu bisa berkolaborasi dengan kita, anak itu bisa mengembangkan kompetensi dirinya sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Nah, salah satu contohnya, terima kasih kepada Bapak Sarudin ini. Salah satu contohnya di kelas itu pada, katakan dia pada pembelajaran PKN. Nah, dalam pembelajaran PKN ini dia saling berbagi. Ada satu murid di dalam kelas itu yang tidak memiliki pulpen atau kehabisan tinta pulpennya. Nah, anak itu bisa berpikir secara positif, dia akan membantu temannya itu. Tanpa dari guru itu mengarahkan, ayo coba dibantu temannya. Nah, dia bisa mengembangkan sikap yang baik atau budaya positif yang ada di lingkungan kelasnya itu untuk membantu temannya. Yang berikut contoh kedua dalam proses belajar. Nah, anak itu dia mau mengerjakan tugasnya itu dengan tidak menyontek kepada temannya. Dia tidak melihat hasil dari temannya kemudian dia mengerjakan atau dia meniru. Tidak. Itu semata-mata dia betul-betul mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Itu salah satu contoh. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Budaya positif di sekolah yang bisa kita terapkan. Nah, ini. Jadi terkait dengan budaya positif tadi, ini hal-hal yang perlu kita terapkan. Dan bukan hanya ini, banyak. Ini yang sempat saya buat, saya tampilkan ini tidak terikat di sini, namun masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kita kembangkan. Yang pertama, melaksanakan tata tertib sekolah. Kemudian ada cinta kebersihan dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, kejujuran. Nah, kejujuran tadi ini yang sudah menjadi pertanyaan dari Pak Sarudin tadi, memberi kita contoh. Ini pada saat mengerjakan tugas, anak itu berarti mandiri. Dia tidak mengharapkan temannya untuk menyontek. Jadi betul-betul dia jujur bahwa dia mengerjakan tugas itu secara mandiri. Oke, yang berikut religius. Nah, religius ini kita sudah paham bersama terkait dengan keagamaan. Nah, bagaimana
kita mengembangkan di kelas itu budaya positif itu terkait dengan keagamaan. Salah satu contoh pengembangan budaya positif itu di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas kita terkait dengan religius ini adalah kita membiasakan anak itu untuk berdoa sebelum memulai pelajaran dan berdoa setelah selesai pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Apakah selain itu masih ada yang kita harus terapkan di kelas terkait dengan religius ini? Iya, salah satu akhlak. Seperti apa akhlak yang religius yang dimaksud itu? Akhlak yang terkait dengan religius yang dimaksud itu adalah bagaimana anak itu bisa menciptakan budaya-budaya keagamaan di dalam dirinya yang terkait dengan lingkungan kelas. Nah, sekarang di sekolah kita ini kita sama-sama sudah ketahui bahwa yang sudah diprogramkan itu adalah sholat duhur bersama. Kemudian apa dulu yang kita lakukan setiap apel pagi? Membaca Asmaul Husna. Nah, itu salah satu bagian dari religius yang sudah kita kembangkan. Dan ini masih banyak terkait religius yang lain yang bisa kita kembangkan di lingkungan sekolah kita ini, bahkan sampai di lingkungan kelas kita. Oke, kepedulian. Nah, seperti apa kepedulian dimaksud ini? Nah, tadi sudah dicontohkan tadi seperti yang disampaikan oleh teman kita. Salah satu contohnya itu bisa melihat temannya yang membutuhkan. Salah satu contoh tadi ada teman yang pulpennya tidak ada atau tinta pulpennya habis. Nah, dia bisa langsung membantu. Nah, kepedulian yang berikut adalah dia peduli dengan kebersihan yang ada di sekolah ini. Sebelum atau tanpa mendapatkan arahan dari teman-teman dari guru-guru yang ada, dia sudah bisa berpikir sendiri, menggerakkan dirinya untuk bisa mengangkat rumput-rumput yang ada karena dia memiliki jiwa kepedulian. Kemudian ada sifat toleransi. Nah, toleransi ini tidak beda-beda jauh dengan kepedulian ini. Artinya toleransi ini memiliki jiwa yang yang suka menolong, suka membantu, punya toleransi hidup. Oke. Sikap nasionalis. Nah, sikap nasionalis ini sikap cinta, mencintai, atau kalau yang secara umumnya nasionalis ini cinta tanah air. Berarti bagaimana menumbuhkan sikap kepada peserta didik itu dengan budaya positif untuk dapat mengembangkan nilai-nilai cinta tanah air. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Peraturan kelas. Karena kita tadi sudah berbicara terkait dengan keyakinan kelas, tentunya ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Nah, kemarin sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya berpikir bahwa peraturan kelas itu adalah berbeda dengan sama dengan keyakinan kelas. Tapi ternyata setelah saya mengikuti ini ada perbedaan. Nah, peraturan kelas itu adalah merupakan alat untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada peserta didik untuk menjadi lebih baik, untuk mendapatkan keselamatan dan kenyamanan. Nah, sementara keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid sebelum proses pembelajaran. Nah, di sini kita mau berbagi sedikit. Kira-kira peraturan kelas ini seperti apa modelnya? Dan keyakinan kelas ini seperti apa? Bisa kira-kira Bapak dan Ibu memberikan salah satu contoh peraturan kelas dan satu contoh keyakinan kelas untuk kita jadikan pembanding pada kesempatan ini. Kira-kira ada yang bisa? Ibu mohon, kira-kira peraturan kelas itu seperti apa Pak Sarudin? Ini luar biasa ini. Kira-kira peraturan kelas itu kita jadikan pembanding, yang mana peraturan kelas, yang mana keyakinan kelas. Karena di sini kita sudah lihat bahwa peraturan kelas itu adalah perilaku yang diharapkan
terjadi pada peserta didik menjadi lebih baik untuk mendapatkan keselamatan dan kenyamanan. Sedangkan keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Bisa kita contohkan salah satu? Tidak boleh bermain dalam kelas dan dalam belajar. Iya, kalau peraturan kelas tidak boleh bermain di dalam kelas sementara belajar. Kalau keyakinan kelas, apa salah satu contohnya? Saling menghormati dan menyayangi. Ya, saling menghormati dan menyayangi. Oke, luar biasa ya. Jadi di sini kita harus bisa memahami bahwa peraturan kelas itu adalah sesuatu yang harus kita taati, kita laksanakan, kita patuhi. Nah, kemudian kalau keyakinan kelas itu sesuatu yang harus kita sepakati bersama untuk kita laksanakan. Nah, kalau peraturan kelas ini dia mengarah pada sebuah hukuman, gitu. Kalau keyakinan kelas dia mengarah kepada sesuatu yang harus kita yakini dan kita laksanakan bersama-sama. Kan kita biasa mendengar, awas nanti kalau kau tidak buat dari kesana akan Pak Guru hukum kau, atau Ibu Guru menghukum kau. Nah, itu karena adanya peraturan. Nah, tapi yang sekarang ini yang kita harus upayakan, kita bisa membentuk keyakinan kelas dengan tidak menghukum, tetapi hanya mengupayakan supaya siswa itu atau murid kita itu di kelas bisa bersama-sama menyepakati keyakinan kelas itu untuk kita laksanakan bersama-sama. Jadi seperti itu pembandingnya. Ya, ada tanggung jawab. Nah, sehingga terbinalah tadi budaya positif, tanggung jawab tadi. Oke, saya lanjut. Nah, ini budaya positif itu meliputi 6 hal, yaitu perubahan paradigma, stimulus respon, kemudian ada konsep disiplin positif, kemudian ada keyakinan kelas, pemahaman 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kemudian ada segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini yang saya angkat di sini ada, saya beri warna hijau itu segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Oke. Di sini saya melihat masih ada yang jelas ini. Pada poin pertama ini kita masih bertanya-tanya, apa sih perubahan paradigma itu terkait dengan stimulus respon. Nah, stimulus itu apa? Stimulus respon itu. Nah, itu yang mungkin masih masih kita istilahnya mungkin masih berpikir apa sih itu. Boleh dilihat-lihat, silakan ditanyakan, silakan dibuka. Menurut Ibu Mun apa? Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Iya, stimulus itu apa? Suatu rangsangan atau tanggapan dari seseorang iya terhadap sesuatu yang dihadapinya. Berarti intinya itu adalah tanggapan terkait dengan apa yang kita lakukan. Jadi ada tanggapan semacam umpan balik. Seperti itu maksudnya itu. Oke. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara. Nah, di sini ada. Nah, ini segitiga restitusi. Ada yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Oke, saya mau jelaskan satu-satu dulu karena ya, oke. Menstabilkan identitas ini. Jadi segitiga restitusi ini adalah yang harus kita gunakan dalam pembelajaran kita di kelas. Ini yang menjadi kekuatan guru sebenarnya. Guru harus memiliki segitiga restitusi ini. Nah, menstabilkan identitas. Seperti apa itu menstabilkan identitas itu? Artinya kita bisa mengarahkan anak itu. Dan ketika anak itu mendapatkan masalah, kita ada solusi di sini.
kita punya solusi, kita ada jalan keluar bagi guru itu. Seperti contoh kemarin itu, katakanlah kita ambil satu contoh. Saya kemarin itu mengajukan tugas itu, contoh yang saya ambil adalah anak yang selalu terlambat masuk di kelas karena setelah apel pagi dia hanya main bola. Itu kasus yang saya angkat. Nah, kasus yang saya angkat itu menstabilkan identitas itu, bagaimana saya mengarahkan anak itu supaya dia bisa mendapatkan solusi. Kita kasih solusi supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatan, bahwa dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu bahwa merugikan dia. Nah, pembelajarannya ketinggalan, seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, jadi mereka harus tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Nah, menanyakan keyakinan ini artinya bagaimana kita melihat anak itu, mengarahkan anak itu dalam satu kasus, bahwa dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan ini adalah sebuah kesalahan, dan dia bisa mendapatkan solusi dari kita itu. Dia yakin bahwa ketika kita sudah memberikan dia arahan, memberikan dia solusi itu, dia akan bisa berubah. Nah, itu namanya keyakinan kelas, menanyakan keyakinan terhadap anak. Jadi anak itu yakin bahwa kita bisa meyakinkan dia bahwa dia bisa berubah dengan adanya kita mau melakukan program segitiga restitusi tadi. Kita berikan dia pemahaman agar dia tidak melakukan lagi tindakan yang salah. Bapak Ibu, teman-teman semua, baiklah, terkait dengan segitiga restitusi tadi yang sudah saya paparkan, di sini saya akan menampilkan juga contoh bagaimana penanganan segitiga restitusi itu. Karena beberapa saat yang lalu itu saya mengatasi kasus yang ada di kelas saya dengan menggunakan 3 restitusi. Demikian bentuk dari pelaksanaan penanganan yang saya lakukan di kelas, video terkait dengan segitiga restitusi. Oke, Revan, terima kasih sudah mau maju ke depan untuk memenuhi panggilan Pak Arman. Pak Arman ingin bertanya kepada Revan, kenapa selama ini sudah berulang-ulang kali Revan sering kalau setelah selesai istirahat pasti terlambat masuk di kelas. Ada masalah? Karena saya main bola, Pak. Dengan senangnya saya main bola, saya tidak mendengar bel masuk. Oke, berarti selama ini Revan terlambat karena setiap kali jam istirahat Revan senangnya bermain bola bersama teman-temannya. Oke, sampai-sampai senangnya Revan bermain bola bersama teman-teman itu, Revan tidak mendengarkan bel masuk berbunyi. Itu yang menyebabkan sampai Revan sering terlambat selesai istirahat masuk ke kelas. Oke, Revan menyadari tidak selama ini sudah berapa kali tindakan ini yang Revan lakukan? Tadi sudah 3 kali. Dan Revan sadar tidak bahwa yang Revan lakukan ini sudah melanggar kesepakatan kelas? Ya. Nah, kalau Revan sudah menyadari bahwa yang Revan lakukan itu melanggar kesepakatan kelas kita, tentunya Revan punya hal-hal setelah tindakan ini bisa melakukan perubahan. Kenapa? Karena ketika Revan ini setiap jam istirahat bermain bola, tentunya keefektifan dari Revan itu belajar kan hilang. Contoh, setelah Revan main bola di luar sana, sekarang jam pelajaran sudah berlangsung, Revan masuk. Nah, tentunya di dalam kelas ini akan ada bau-bau menyengat dari suaranya Revan tadi. Yang jelasnya Revan tidak akan bisa belajar dengan baik, karena terganggu. Olehnya Revan harus berusaha untuk tidak mengulangi hal. Nah,
Sekarang, Revan, apakah yang Revan harus lakukan supaya Revan tidak melakukan hal ini? Tindakan apa yang Revan ambil? Oke, berarti Revan harus bisa menjaga waktu atau menghargai waktu, karena menghargai waktu sangat penting, ya. Nah, Revan tidak boleh lagi seenaknya main bola kalau bukan waktu lawan, apalagi pada jam istirahat. Karena pada jam istirahat itu kita mengistirahatkan otak kita, mengistirahatkan fisik kita untuk pembelajaran berikutnya. Oke, Revan terima kasih sudah mendapatkan solusinya. Nah, dengan solusi yang Revan sebutkan tadi harus tepat waktu. Nah, oke, terima kasih Revan. Oke, ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revan. Saya murid dari kelas 6. Saya sangat senang berdiskusi dengan Pak Ahmad tentang kesalahan saya tadi bermain bola saat jam istirahat. Dan itu mengganggu waktu pelajaran saya. Terima kasih Pak Ahmad. Nah, di sini ada tadi yang saya singgung 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan manajer. Nah, di sini ini merupakan slide terakhir barangkali. Nah, di sini saya akan menyampaikan satu-satu, berikan penjelasan satu terkait dengan penghukum. Posisi kontrol guru terkait dengan penghukum, artinya guru yang berperan sebagai penghukum akan menggunakan hukuman itu untuk mengontrol perilaku murid. Hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman fisik maupun verbal. Nah, jadi artinya berarti kita sebagai guru itu memberikan hukuman kepada murid itu tidak boleh. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Yang kedua, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, tetapi pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat siswa itu atau peserta didik itu merasa tidak nyaman atau merasa bersalah atau disalahkan, atau direndahkan oleh guru itu. Nah, olehnya itu tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, yang bagaimana nih posisi kontrol sebagai teman adalah pada posisi ini bagaimana selayaknya seorang guru memiliki sikap. Tentunya guru itu tidak akan menyakiti siswa itu atau peserta didik itu, tetapi tetap melaksanakan tugas sebagai pengontrol bagi siswanya melalui tindakan yang persuasif. Nah, sebagai contoh, guru mengajak siswanya dengan berkata-kata, ya, ayo bantulah demi ibu ya, bantulah. Nah, oke, seperti itu. Jadi kita itu bagaimana caranya itu bahwa kita itu merangkul anak itu menjadi seorang teman. Jadi nantinya dia tidak akan merasa takut kepada gurunya itu, karena gurunya selalu memposisikan siswa itu atau peserta didiknya itu menjadi seorang teman. Nah, dan yang berikut, yang keempat, kontrol keempat itu adalah sebagai pemantau atau posisinya seorang guru itu bisa mengawasi. Nah, ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasinya. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi konsekuensi. Guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Oke. Dan yang terakhir, posisi kontrol guru adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, oke. Nah, ini biasanya sebagai manajer ini adalah posisi kontrol yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik atau murid. Yang paling banyak dilakukan oleh guru dan yang terbaik menurut saya. Oke, posisi kontrol guru sebagai manajer ini adalah pada posisi ini guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya. Artinya, bagaimana guru-guru itu mengerjakan pekerjaan itu atau tugas itu bersama siswanya
dengan memotivasi siswa itu. Bagaimana dia menggali kemampuan siswa, bagaimana dia mengarahkan siswa untuk termotivasi untuk bekerja atau mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru. Nah, artinya dia tidak menyontek, tidak melihat teman-temannya, hasil dari pekerjaan teman. Nah, jadi posisi guru di situ sebagai manajer itu berperan sekali. Oke. Kemudian mempertanggungjawabkan segala perilakunya serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Nah, jadi maksudnya ini ketika siswa itu atau peserta itu memiliki masalah, baik dia masalah dengan temannya atau masalah dari rumah. Nah, di situ guru bisa berperan sebagai manajer. Bagaimana dia melihat atau menemukan solusi-solusi apa yang harus dia berikan atau dia timbulkan kepada peserta didik atau muridnya tersebut. Dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, apa hubungannya kira-kira? Kemudian bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda yang masih harus diperbaiki dan dikembangkan? Nah, ini jawabannya saya tunggu dalam lembaran. Nanti akan dibagikan selebaran untuk diisi. Nanti Bapak dan Ibu isi karena waktu kita ini tinggal 5 menit. Nanti akan saya bagikan selebarannya, kemudian diisi, kemudian kita adakan nantinya kolaborasi kembali. Kita saling sharing kembali terkait dengan pertanyaan pemantik ini. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait dengan sosialisasi singkat ini terkait dengan budaya positif. Yang demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau sudah menyita waktunya. Semoga ini akan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pribadi kami sendiri. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri, ya. Mungkin kedepannya akan melakukan perbaikan. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator. Mulai. Ya, terima kasih Bapak Arman atas penyampaian dan pemaparannya. Luar biasa untuk Bapak Arman. Mari kita berikan aplaus yang semangat. Ya, dari sosialisasi tersebut saya atau kami menyimpulkan bahwa budaya positif ini ada 5. Yang pertama, ya, yang pertama budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu melaksanakan tata tertib sekolah, cinta kebersihan dan lingkungan. Yang ketiga kejujuran. Yang keempat religius. Yang kelima kepedulian. 6 sifat toleransi dan sikap nasionalis. Saya sendiri baru kali ini maksudnya alhamdulillah. Terima kasih atas pemaparan ini dan bisa bermanfaat untuk saya dan insya Allah bisa saya terapkan